Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau menjelaskan cara-cara supaya mobil Anda Daihatsu Zebra ataupun Daihatsu Espas ataupun mobil Daihatsu yang lainnya yang suaranya merebet atau yang ini ada bunyi kletek-kletek ya, ataupun ada yang temperaturnya mati ataupun bermasalah, serta radiator yang cepat berkurang dan pengisiannya seperti apa ya. Terus yang keempat, saya akan beritahukan juga bagaimana supaya mesin Daihatsu yang lama itu biar kalau pagi sekali di starter dia terus hidup. Oke, disimak terus channel saya ya. Jangan lupa bagi saudara-saudara semua yang suka dengan video ini, ataupun jika memang video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa di like, di komen, serta di subscribe. Dan untuk informasi tentang mesin mobil ataupun mesin motor, untuk saudara-saudara semua yang kurang paham ataupun ingin mengetahui problem atau suara mesin dari mobil saudara-saudara yang bermasalah, silahkan komen di bawah ya, nanti biar saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa membuat Anda menjadi lebih lebih mengerti dan mudah dipahami. Oke. Dan untuk yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana bunyi kletek-kletek pada mobil di pagi hari pada saat mesin dihidupkan ya. Jadi saya akan menerangkan apa penyebab dari bunyi kletek-kletek dan bagaimana cara mengatasi dan solusinya seperti apa ya. Disimak terus, jangan lupa di like, di komen, serta di subscribe. Oke, disimak terus. Yang pertama, saya akan menunjukkan kepada saudara semua mesin dari Daihatsu Zebra kepunyaan saya tahun 1991 ya. Jadi mesinnya seperti ini. Oke. Oke, jadi seperti inilah penampakan dari mesin Daihatsu Zebra saya ya. Jadi ada sedikit kebocoran pada perpak ya. Dan ini ada kebocoran dari perpak mesin, tapi tidak parah betul ya. Ini pun ada baut yang sedikit longgar, Oke, jadi saya akan menjelaskan kepada saudara semua bagaimana mesin itu di pagi hari kok bunyi kletek-kletek ya, pada saat saudara menyalakan mobil di pagi hari. Oke, yang pertama adalah kemungkinan bunyi kletek-kletek itu dari ini guys, dari ban bel kipas ya, dari ban bel kipas radiator. Jadi ban bel ini menghubungkan antara dinamo starter ya, dinamo starter ini menuju ke mesin, kemudian dia menghidupkan kipas ya, kipas radiator. Jadi kemungkinan bunyi kletek-kletek itu ada di sini. Jadi nanti sedulur semuanya bisa cek ban bel ini dengan cara membalikkan seperti ini ya. Jadi
kalau kita balikkan seperti ini, dia nggak ada yang pecah-pecah ataupun masih halus seperti punya saya ini ya. Punya saya ini baru saya ganti 2 bulan yang lalu, jadi alhamdulillah masih bagus, jadi belum ada suara ya. Ini mereknya pakai merek, nampak ya, ini merek dari Mitsubishi nya itu Colt TSS, jadi dia sama ya. Ini pun ada penyetelan, untuk pengencangannya pun ada penyetelan ya. Jadi kemungkinan dari sini bunyi kletak-kletak itu. Jadi kalau ban bel ini rusak, biasanya itu kalau sedulur-sedulur sekalian, kalau dibalik seperti ini itu ada pecah-pecah. Jadi di sini tuh yang bagian dalam ini dia seperti pecah-pecah ya, sudah termakan aus. Nah, sudah itu yang pinggir-pinggir ini pun sudah apa ya, sudah tua lah ya, sudah tua ya. Jadi untuk mengakali ataupun untuk apa ini, alternatif supaya bunyinya hilang ya, kalau saudara semuanya ada duit, mendingan terus diganti saja ya. Jadi harganya ini nggak sampai 50.000, ini murah saja harganya. Yang mahal itu adalah ban bel yang dalam, itu namanya timing bel yang dalam. Itu dia menghubungkan antara mesin dengan apa ini ya, penggerak klep, penggerak seker, stang seker atas sana. Oke. Jadi mengakalinya seperti apa? Jadi nanti saudara-saudara bisa membeli lilin yang biasa kita pakai pada saat mati lampu ya. Kita bisa menggunakan lilin. Lilin itu kita bisa beli di toko-toko terdekat dimanapun berada ya, toko-toko ya. Itu harganya pun mungkin hanya 2.000 atau berapa. Nanti caranya seperti ini. Jadi saudara-saudara semuanya hidupkan mesin, sudah itu kita buka tutup mesin ini ya, kita buka tutup mesin ini, kemudian lilin itu kita tempelkan di sini pada saat mesin hidup. Jadi ini berputar, ini jalan ya, berputar ya. Jadi kita tempelkan seperti ini. Kalau sudah seperti ini ya, sampai bunyinya hilang. Kalau bunyi belum hilang, tempelkan terus seperti ini. Kalau enggak seperti ini, tempelkan ya. Supaya apa? Supaya agak licin sedikit-sedikit ya. Kalau kita memakai, biasanya kadang orang kan seperti ini ya, kadang orang itu kalau kita lihat di Facebook memang pengalaman orang ataupun pengetahuan orang kan berbeda-beda ya. Jadi kalau menurut saya, kalau di YouTube yang lain kan biasanya kan ada yang pakai sabun ataupun pakai apa ini, sabun sunlight ya, dia tempelkan di sini pakai sabun sunlight itu. Tapi perkiraan saya kalau pakai cara seperti itu, saya kira apa ini, ban belnya ini cepet keras guys. Jadi ibaratnya cepet aus lah, soalnya dia kan seperti dicuci dan nanti meling-melingnya, mengkilatnya ini hilang. Jadi dia nanti cepat rusak ya. Jadi itu yang pertama, bunyi kletek-kletek pada mobil Daihatsu Jepra. Kemudian kalau saudara-saudara semuanya, kalau dicek itu timing belnya ini oke, kok masih ada bunyi kletek-kletek, coba cek bagian tabung knalpot ya. Jadi tabung knalpot itu pada saat mesin mati itu saudara-saudara bisa mengecek dengan memukul pakai tangan tabung yang bawah ya, yang bawah pada knalpot itu. Saudara-saudara itu pukul pakai tangan ya. Kalau nggak ada suaranya, berarti tabungnya itu masih oke, masih layak pakai. Jadi kalau pas saudara-saudara itu memukulnya itu ada suara krek di dalam tabung knalpot itu ya, di apa namanya itu, kalau bahasanya itu ren apa ya,
pokoknya tabung itulah ya. Jadi kalau tabung kropos itu pun bunyinya pun berisik ya pada saat kita menghidupkan mobil. Jadi kalau tabung seperti itu sebaiknya saudara-saudara ganti saja ya. Kalau yang baru itu biasanya harganya 200.000. Kalau yang bekas seperti saya itu di tempat-tempat besi bekas ya, tempat besi bekas atau rosok-rosok besi itu harganya cuma 50-60 ribu saja, tergantung baik dan tidaknya barang itu. Oke. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana cara mengatasi temperatur nggak naik. Oke. Bagaimana cara mengatasi temperatur itu nggak naik ataupun temperatur mati. Jadi pada saat mobil kita jalan sudah jauh ya, tapi temperatur ini nggak naik guys. Jadi temperatur ini tuh nggak naik. Pada saat kita jalan sudah ada 10 menit ataupun sudah ada 20 menit kok nggak naik ya, masih seperti ini saja. Itu bagaimana pengecekannya? Nanti saya akan memberikan solusinya seperti apa. Oke. Dan di mana penghubung kabelnya ya. Kemungkinan problemnya seperti saya dulu ya. Jadi seperti ini mati. Kemudian saya cek, ternyata kabel di mesinnya itu putus. Oke. Jadi saya akan memberitahu kepada sedulur semuanya kabel mana yang harus dicek. Oke. Nanti kita akan melihat bagian mesin bawah yang bagian kiri. Oke. Jadi mesin itu di bagian kiri itu seperti ini guys. Di bagian kiri mesin itu ini guys. Saya akan tidur di bawah mesinnya. Ini demi saudara-saudara yang belum tahu. Jadi saya akan memberitahu di mana letaknya. Oke. Jadi letak dari temperatur, wah nggak nampak ya. Betul. Wah, nggak nampak guys. Nah itu guys. Nanti saudara bisa melihat ini kan, tangan saya nggak sampai nih. Tuh. Saudara bisa melihat ini guys. Nampak gak? Kabel yang merah itu, kabel yang merah itu ya, yang berada di sebelah vakum delco. Nah, jadi kabel merah itu ya, yang di sebelah vakum delco itu adalah kabel jurusan temperatur. Jadi nanti kalau seandainya kabel itu nggak putus kok temperaturnya masih mati, berarti alat temperatur yang berada di speedometer punya mobil-mobil saudara-saudara sekalian mungkin sudah rusak ya. Jadi tapi kalau kabelnya ini masih terpasang bagus ya, coba cek sudah tercabut atau belum ya kabel merah ini ya, yang berada di sebelah delco. Oke. Kemudian untuk mengakali lagi ya guys, kalau musim hujan biasanya kan mobil kan berebet. Kalau musim hujan ya, itu kita delco ini, vakum delco dan delco ini ya. Jadi dia kalau kena air
nanti dia akan berebut ya, soalnya dari 5 katup Delco ini dia itu mudah kena air ataupun mudah kena percikan air pada saat kita menggunakan mobil pada saat hujan turun ataupun menggunakan mobil pada saat menerjang genangan air. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Cukup dengan mudah kita membuat penutup di bawahnya. Jadi menggunakan seperti ini guys, menggunakan seng yang sudah tidak terpakai seperti ini ya, kita bautkan di bawahnya. Yang kedua, kita harus membuat penghalang ban depan ya, penghalang lumpur atau penghalang air. Jadi seperti ini ya. Jadi nanti airnya itu tidak muncrat sampai ke Delco. Oke. Ada juga Delco ini biasanya ada juga yang Delco itu yang senang itu kasih plastik saja terus dibungkus seperti itu. Jadi setiap orang itu punya kepandaian atau punya skill sendiri-sendiri ya. Jadi kalau saya pun saya buat seperti ini saja, lebih senang ya. Oke, itu yang kedua. Selanjutnya kita akan menuju lagi yang kemudian kita akan mengetahui bagaimana radiator itu cepat habis ya airnya. Itu sebaiknya saudara-saudara mungkin bisa mengikuti cara saya ya. Jadi cara saya itu simpel saja. Jadi cukup saudara-saudara itu isi bagian yang ini saja guys. Oke. Yang bagian sana nggak usah ya, soalnya biasanya kalau bagian sana nanti kalian isi penuh, nanti pada saat Anda berhenti atau berjalan itu yang tumpah itu bagian ini, soalnya ini adalah tempat penampungan kalau pada saat ini menguap ya. Jadi kalau saran saya isi ini saja ya sampai penuh ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk saran-saran yang lain sudah ada di video saya yang dulu, video saya yang sudah mungkin sudah satu bulan atau ada yang 1 tahun lebih ya. Jadi nanti saudara-saudara bisa melihat video-video saya ya di koleksi Bagas Channel. Nanti lebih detailnya seperti itu, biar sedulur-sedulur semua nggak bingung ya bagaimana cara-cara ataupun solusi serta tutorial yang lainnya. Saudara bisa melihat di video saya yang sudah lama-lama ya. Jadi untuk problem mobil Anda ya, khusus yang Daihatsu yang lama ya, itu sedulur-sedulur bisa komen di bawah ya, keluhannya seperti apa. Mudah-mudahan insyaallah saya bisa membantu ataupun saya bisa memberikan solusi bagaimana cara mengatasinya ya. Oke, jadi untuk pengecekan oli mesin itu sedulur-sedulur bisa mengecek di bagian ini guys, Oke. Nah ini kita tutup, kita buka tutup mesin yang bagian atasnya yang sana ya, kita buka tutupnya. Nanti kita akan melihat
ada besi seperti ini di bawah radiator, di bawah karburator. Jadi besi ini nanti kita akan cabut pada saat mesin mati ya, tapi sebaiknya mesin mati kurang lebih sudah ada setengah jam lebih ya, soalnya kalau setengah jam lebih itu olinya sudah turun semua. Jadi kita akan cek dengan baik itu pada saat mesin mati. Jadi tutup ini kita tarik, kita lihat bagian bawah dari tuas penutup itu ya. Jadi bagian bawah tuas itu ada tulisan L dan tulisan F ya. Yang L itu low, yang F itu adalah full. Jadi kalau mobil Anda itu nggak ngebul ya, itu biasanya olinya itu sampai di F ataupun di bawahnya sedikit ya. Tapi kalau kalau mobil Anda sudah ngebul, itu biasanya akan berkurang ataupun menyentuh pada tulisan L atau low. Jadi itu berbahaya. Saya sarankan kepada Anda untuk mengecek berkala jika memang mobil Anda sudah ngebul ya. Soalnya nanti kalau mobil Anda ngebul itu biasanya kalau olinya sudah habis atau kering ya, kemungkinan itu mobil Anda itu bisa meledak ya. Soalnya pengalaman saya dulu di Malaysia itu, pada saat saya membunyikan mesin itu saya lupa tidak mengecek oli sampingnya. Ternyata oli sampingnya itu habis guys. Akhirnya meledak. Karena apa? Saking panasnya mesin bergerak itu terjadi ledakan pada mesin. Jadi itu sangat berbahaya sekali. Oke. Jadi tutorial ini saya buat untuk Anda ya. Jadi Anda bisa memahami dan Anda bisa mengambil hikmah ataupun ilmu ya, ataupun mengambil informasi yang terpenting dari tutorial saya. Nanti saudara-saudara bisa komen di bawah tentang mobil saudara ya, yang ada masalah seperti apa. Nanti saya akan memberikan solusi atau memberikan cara atau memberikan bantuan ya. Soalnya bantuan itu nggak harus dengan uang. Jadi bantuan itu pun tidak harus dengan tenaga ya. Mungkin bantuan itu mungkin bisa datang dari perkataan ataupun saran. Oke. Jadi mobil saya ini sudah saya beli kurang lebih sudah ada 2 tahun. Jadi mobil tua seperti punya saya ini keluhannya saya rasa sama semua ya. Jadi saya sudah pernah ganti oli rem, saya sudah pernah ganti fleksibel setir yang bawah, saya sudah pernah ganti ban depan belakang, itu pun sendiri saya kerjakan, dan saya menggunakan pedoman dari teman-teman di YouTube yang lain. Jadi pengalaman saya yang saya angkat dari teman YouTube yang lain itu saya upload atau saya membuat konten di video saya biar menambah wawasan ataupun menambah informasi atau ilmu kepada saudara-saudara semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Jadi untuk mengetahui ataupun memahami mesin itu kita senang saja ya. Untuk yang ketiga tadi saya sudah katakan di awal saya membuat tutorial ini, itu yang ketiga itu bagaimana cara kita hidupkan mesin di pagi hari itu biar
sekali kontak terus hidup. Jadi saran saya yang pertama adalah pada saat kita menghidupkan kontak tag gitu, kita menghidupkan kontak itu kita jangan terus langsung start, jangan ya, kita kocok dulu gasnya ya. Jadi kalau mobil Anda itu lancar ataupun enggak masalah, itu dikocok satu kali enggak apa, ataupun tidak dikocok pun tidak apa-apa ya. Tapi sebaiknya kalau yang ada masalah ya, mungkin di starter sampai 4 kali sampai 3 kali enggak hidup-hidup, itu saudara-saudara bisa kocok gasnya itu sampai 3 atau 4 kali. Sudah Anda mengocok gas ya, itu sedulur bisa menghidupkan ataupun mencoba menstart mobil ya. Mudah-mudahan cara itu bisa berhasil. Itu secara saya. Kemudian biasanya problem dari mobil itu kalau di pagi hari itu biasanya kan ada seperti ini. Kalau di pagi hari itu mobil itu dihidupkan itu mudah ya. Tapi kalau sudah panas ya, sudah berjalan jauh ya, mungkin sudah berjalan 30 menit ataupun 1 jam, setelah itu berhenti atau dimatikan kemudian dihidupkan itu susah. Itu kendalanya apa, penyebabnya apa? Jadi itu adalah penyebab yang utama itu biasanya itu adalah kuil. Oke, jadi kuil itu adalah penyebab utama di starter. Kalau sudah panas nggak mau hidup itu kuil. Soalnya kuil itu adalah untuk memberi pasokan api pada delco. Jadi kalau pada saat mesin panas itu kuilnya tuh biasanya tuh panasnya itu seperti bara api. Coba saja ya, kalau kuil Anda itu bermasalah, coba aja kalau sesudah Anda berjalan jauh, nanti kuil Anda pegang, panasnya itu panas sekali ya, bukan main panasnya. Itu biasanya kuil yang bermasalah. Soalnya kenapa? Soalnya saya pernah mengalami dulu ya, pada saat saya pergi itu saya start saluk 1 kali terus jalan, tapi kemudian itu pada saat jalan itu suaranya seperti ngobos, seperti pada saat kita injak gas tuh cus cus gitu ya. Jadi nggak ada tenaga sama sekali pada saat ngobos itu ya. Jadi saya cari informasi di mana-mana, itu ternyata setelah saya mendapatkan informasi dari teman-teman di Google serta di YouTube, itu adalah gejala ataupun kuil yang sudah lemah. Memang dia masih bisa jalan, tapi kalau sudah panas seperti itu, pada saat kita start itu susah. Tapi kalau pada saat kuil itu dingin ataupun mesin itu dingin di pagi hari, kita start itu mudah sekali. Jadi saya sarankan kepada saudara-saudara atau sedulur-sedulur semuanya untuk memahami ataupun mengetahui. Terus yang kedua, biasanya suara berbet pada mobil itu terjadi pada saat jalan itu. Yang pertama, gejalanya kemungkinan adalah filter dari mobil. Oke, jadi filter dari mobil itu letaknya di mana? Letaknya itu adalah di sebelah tangki bagian atas. Jadi saudara-saudara bisa turun atau tidur di bawah mobil, nanti cari bulatan yang dari selang kecil ya, mungkin 1 jari kelingking besarnya selang itu ya. Itu ada bulatan itu adalah bulatan filter. Jadi saudara-saudara bisa cabut bulatan itu ya, dari selang kanan dan kiri, cabut, kemudian cek ataupun cuci pakai bensin. Tutorial itu pun sudah ada di video saya yang dulu ya, sudah ada 1 tahun lebih. Itu tutorialnya sama seperti itu ya. Itu pun kita harus cuci sampai bersih, soalnya di dalamnya itu biasanya ada ini guys, ada kotoran-kotoran seperti kerak ataupun seperti apa ya,
kotoran pada bensin, jadi dia itu menyumbat filter. Jadi bensinnya ini dipompa itu pakai rotak, itu rotak mesin, dia nggak lancar sampai ke karburator, jadi itu kendalanya. Kemudian kendala yang kedua mobil berbet itu biasanya dari kabel busi. Oke, jadi kabel busi itu kalau dia sudah rusak ataupun nggak layak pakai, biasanya kalau kabelnya itu bersentuhan dengan kabel busi yang lain ya, mungkin kabel busi yang satu bersentuhan dengan yang kedua ataupun mungkin ngumpul jadi satu, itu biasanya akan konslet. Dan konslet itu bisa bisa saudara-saudara lihat itu pada saat malam hari. Jadi pada saat malam hari mobil Anda kalian hidupkan ya, itu coba lihat kabel busi, biasanya itu akan nampak seperti api-api biru ya, api-api biru, ada percikan api-api biru di kabel-kabel yang bersentuhan itu. Oke, jadi untuk mengatasinya seperti apa, cara mengatasinya itu mudah sekali itu guys. Jadi cukup kalian menggunakan kayu sebesar 2 jari ini ya, lebarnya seperti 2 jari ini ya seperti papan randu lah ya, papan yang buat cor bangunan itu. Jadi lebarnya seperti 2 jari ini ya, buat panjangnya itu kurang lebih itu 30 cm. Oke, kalau sudah nanti pada saat papan seperti ini gitu buat lubang atas, lubangnya itu U seperti ini ya, buat lubang U seperti ini di atasnya, jaraknya itu 5 cm, kemudian buat lagi U seperti ini 5 cm, buat lagi U seperti itu tadi, jarak 5 cm buat lagi ya, ada 5 ya guys, ada 5 lubang. Kalau sudah lubang-lubang itu isi dengan kabel-kabel ini yang dari coil, kemudian 4 yang dari busi, jadi ada 5 kabel. Itu untuk memisahkan kabel-kabelnya supaya tidak ini, jadi kabelnya ini supaya tidak bersentuhan dengan kabel lain biar enggak konslet. Itu cara mengatasinya. Ataupun memang kalau dananya sudah ada, itu lebih baik memang harus diganti. Oke, itu yang kedua. Kemudian untuk mobil berbet yang lainnya itu adalah kendalanya biasanya itu adalah dari filter. Jadi filter bensin itu sebaiknya buka sendiri seperti saya ya, bukanya itu senang lah, bukanya itu ada pengaitnya seperti besi kecil yang bengkok itu ya, itu tinggal kita buka saja, kemudian filternya kita angkat. Kalau filternya itu bersih ataupun enggak ada kotoran ya, cukup kita ketuk-ketuk, kita tiup-tiup saja. Ataupun kalau ada pompa seperti pompa seperti pompa motor, itu kita bisa menggunakan itu untuk meniup kotoran ataupun debu-debu yang menempel di filter. Ataupun kalau filternya itu sudah kena air ataupun kena oli, biasanya oli kan ada yang masuk di situ ya, itu saudara bisa membersihkan pakai lap yang bersih, kemudian kita keringkan ya di bawah sinar matahari langsung biar kering. Itu yang cara yang ketiga. Kemudian untuk cara yang keempat, mobil berbet itu biasanya dari setelan angin pun bisa juga. Setelan angin pada karburator itu pun bisa menimbulkan mobil berbet, ataupun pada saat digas dia akan mati sendiri, ataupun pada saat kita melepas pedal gas itu dia akan mati sendiri. Oke. Jadi cara-cara seperti itu saudara-saudara bisa memahami, ataupun saudara-saudara bisa melihat video dan tutorial saya yang di atas sudah ada, dan saya sudah upload konten itu sudah ada setahun lebih. Jadi apabila ada kekurangpahaman atau kesalahan saya dalam berkata ataupun memberikan solusi, jadi saya minta maaf. Memang saya pemula, dan memang saya pemula itu mobil ini memang saya otak-atik sendiri ya, seperti pada
pada besi gigi ini adalah besi menghubungkan antara pegangan gigi sampai ke mesin gigi persneleng ya. Jadi dulu saya perbaiki sendiri ya, kenapa ya, pada saat masuk satu itu susah masuknya. Jadi saya otak-atik sendiri yang bagian bawah sana ya. Jadi bawah sana itu ada penyetelnya seperti baut-baut, kita setel itu saja ya. Jadi kita menggunakan IQ kita sendiri, kita menggunakan skill kita sendiri ya, bagaimana cara mengatasinya seperti itu. Oke. Jadi biasanya kalau mobil itu berjalan jauh ya, dimanapun mobil itu pasti panas sekali ya, dan radiator pun airnya akan berkurang, soalnya dia akan menguap. Dan penguapan itu biasanya terjadi pada saat mobil panas ataupun di pagi hari. Jadi menguapnya air itu yang ada di knalpot pagi hari itu adalah air dari radiator. Jadi maklum kalau radiator mobil itu harus dicek secara berkala ya, mungkin setiap pagi hari ataupun 2 hari sekali. Tapi kalau mobil Anda itu berjalan terus setiap hari, rutin setiap hari berjalan, saya sarankan untuk Anda untuk mengecek radiator di pagi hari. Setiap mau dipanasin seperti saya seperti ini, dibuka terus mesinnya, kita cek apa keluhannya. Oke. Jadi untuk mengetes mesin pada malam hari seperti ini saya nggak enak sama tetangga ya, nanti suaranya akan mengganggu istirahat dari tetangga saya. Jadi tutorial ini cukup saya berikan secara lisan, secara perkataan saja, mudah-mudahan Anda mengerti. Dan apabila Anda belum mengerti ataupun belum paham, ataupun Anda ada keluhan dengan mobil Anda, mesin mobil Anda, nanti kalian bisa komen di bawah ya. Pasti komen Anda akan saya balas sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Oke. Jadi untuk mengetahui mobil-mobil yang lain saya kira pun sama ya. Jadi mobil tua ya, mobil di atas mobil di bawah tahun 2000 ya, yang belum injeksi, yang masih karburator, itu saya rasa pun modus ataupun prosedurnya pun sama seperti itu. Oke. Jadi saya sudah terangkan semua cara mengecek mobil menggelitik itu apa, cara solusinya apa, sudah saya jelaskan secara detail, secara perinci. Nanti saudara-saudara menilai sendiri bagaimana video saya ini, dan jangan lupa di komen di bawah ya, soalnya komen itu biasanya yang pertama itu membangun, yang kedua itu adalah saran, yang ketiga itu adalah minta bantuan atau mencari informasi ya. Jadi komen Anda itu mendukung channel saya, jangan lupa ya, biar nggak salah paham ataupun belum mengerti bisa mengulang-ulang video saya. Dan jangan lupa kalau subscribe itu gratis, jadi nggak bayar. Biasanya kalau orang kan kalau subscribe itu takut bayar ataupun berlangganan, jadi itu salah, 100% salah. Subscribe itu gratis, nggak ada langganan. Cuma subscribe itu adalah bagi Anda ataupun bagi sedulur-sedulur semua yang senang dengan konten ataupun yang senang dengan video-video yang bermanfaat bagi Anda ataupun menghibur Anda, itu sebaiknya Anda subscribe. Soalnya apa? Soalnya kalau Anda subscribe, nanti ada video-video baru dari channel yang Anda senangi atau yang Anda sukai, itu nanti Anda akan mendapatkan video yang pertama. Jadi notifikasi video itu akan tampil di layar telepon Anda secara gratis ya. Jadi Anda nggak ketinggalan video-video yang baru dari channel Anda yang Anda subscribe itu. Jadi salah besar kalau berlangganan lah apalah, enggak ya. Jadi itu adalah
gratis. Oke. Jadi tutorial-tutorial yang lain nanti akan saya akan mengupload di minggu-minggu yang akan datang. Jadi saya masih belajar dan saya masih pemula, jadi saya belum mengerti sepenuhnya tentang mesinnya. Jadi mobil itu sebaiknya seperti ini ya, kita buka mesin bagian dalamnya, kita lihat pada saat mesin normal, kita lihat. Jadi nanti kalau ada mesin itu bermasalah, nanti kita akan tahu apa masalahnya. Soalnya apa, pada saat mesin bagus itu kita masih lihat seperti apa, nanti rusak pun seperti apa kita akan mengetahui. Itu yang pertama. Untuk saran saya yang kedua, itu biasanya Jebra itu kok boros ya, itu tergantung Anda ya, bagaimana cara memakainya. Kalau saya itu seperti ini guys, kalau saya itu biar irit itu seperti ini. Yang pertama, saya manasin mobil itu enggak sampai 5 menit ya, mungkin 2 sampai 3 menit saja. Itu pun enggak saya gas ya, cuma saya panasin saja seperti itu. Kemudian pada saat kita di lampu merah ya, sudah jauh sudah nampak lampu merahnya ya, itu kita injak pedal kopling. Jadi nanti pada saat kita injak pedal kopling itu kita akan melepaskan pedal gas. Nah, jadi seperti itu adalah untuk membuat irit bensin. Oke, terus yang ketiga itu kita jangan membuat mesin itu sampai RPM tinggi, giginya masih rendah tapi RPM-nya tinggi. Kebanyakan orang kan seperti ini ya, pada saat jalan di gigi 1, pada saat dia mau menginjak gigi kedua itu RPM-nya dibuat tinggi, terus masuk RPM 2, lalu tinggi lagi, masuk 3, seperti itu. Jadi kalau saya itu biasa saja ya, kita itu jalan itu bisa mendengarkan dari suara mesin dan dari kecepatannya sendiri ya. Jadi kalau istilah Jawa itu pakai rumongso ya, pakai apa itu, pakai roso. Jadi seperti itu. Oke, buat kalian yang sudah menonton video saya, yang sudah subscribe ataupun yang tidak men-skip video saya, jangan lupa komen di bawah ya, jangan lupa komen di bawah. Jadi komen Anda itu yang saya sarankan itu adalah untuk menanyakan ataupun memberi bantuan, memberi informasi kepada saya, keluhan-keluhan Anda ya. Nanti insya Allah saya akan memberikan solusi ataupun info kepada Anda semua. Oke. Jangan lupa di like, di komen, serta di subscribe. Jangan lupa subscribe itu adalah gratis. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.